Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Dwi Rahma dengan NIM 2108643 akan menjelaskan tentang jiwa manusia, kesatuan jiwa dan raga, dan contoh dalam aktivitas olahraga. Baik, yang pertama yaitu pengertian tentang jiwa manusia. Pada zaman sebelum Masehi, jiwa manusia sudah menjadi topik pembahasan para filsuf. Saat itu, para filsuf sudah membicarakan aspek-aspek kejiwaan manusia dan mereka mencari dalil, pengertian, serta berbagai aksioma umum yang berlaku pada manusia. Sebelum tahun 1809, jiwa dipelajari oleh para filsuf dan para ahli ilmu fisiologi. Sebagai psikologi dianggap sebagai bagian dari kedua ilmu tersebut. Selain pengaruh dari ilmu filsaf, psikologi juga dipengaruhi oleh satu hal yang tidak sepenuhnya berhubungan dengan ilmu kedokteran, yaitu hipnotisme. Paracelsus 1493 sampai 1541, seorang ahli mistik menunjukkan bahwa dalam tubuh manusia terdapat magnet yang sama halnya dengan bintang-bintang dapat mempengaruhi tubuh manusia melalui pemancaran yang menembus angkasa. Dalam hal itu, Van Helmont mengemukakan doktrin animal magnetism, yaitu cairan yang bersifat magnetis dalam tubuh manusia dapat dipancarkan untuk mempengaruhi badan, bahkan jiwa orang lain. Para ahli ilmu filsafat kuno seperti Plato dan Aristoteles telah memikirkan hakikat jiwa dan gejala-gejalanya. Uraian oleh para filsuf abad pertengahan umumnya berkisar seputaran kebutuhan dan kejiwaan. Berbagai pandangan mengenai kebutuhan dan kejiwaan dapat digolongkan dalam dua hal, yaitu yang pertama, pandangan bahwa antara kebutuhan dan kejiwaan pada hakikatnya dapat berdiri sendiri, meskipun didasari bahwa antara kejiwaan dan kebutuhan merupakan suatu kesatuan. Yang kedua, pandangan bahwa antara kebutuhan dan kejiwaan, antara aspek psikis dan fisik, tidak dapat dibedakan karena merupakan suatu kesatuan. Selanjutnya, tentang jiwa dan raga. Dewasa ini, jiwa dan tubuh atau sering pula diganti dengan raga atau badan sudah menjadi kata-kata yang tidak asing dan bahkan telah dipergunakan dalam percakapan sehari-hari. Sebagaimana kebiasaan publik, kata-kata yang telah populer akan kehilangan makna terdalamnya, apalagi jika kata-kata itu bernuansa filosofis. Oleh sebab itu, pembicaraan relasi tubuh jiwa berikut ini merupakan untuk memunculkan dengan secuil harapan kata tersebut yang telah hadir ke permukaan masih juga ditemukan kedalamannya. Pembahasan relasi tubuh jiwa dan saja mensyaratkan ada kepercayaan bahkan manusia terdiri atas tubuh dan jiwa. Boleh sebagai suatu substansi atau dua substansi yang sama-sama mandiri, tetapi tetap memiliki keterkaitan. Relasi tubuh jiwa tidak dapat diharapkan kepada orang semacam Ludwig atau filsuf Irlandia George Berkeley, dua kutub pemikiran tentang esensi manusia yang saling kontras. Feuerbach menyatakan bahwa manusia pada pokoknya adalah badan atau tubuh yang merupakan bagian dari materi yang lebih luas. Bagi Feuerbach, yang rohani itu adalah omong kosong. Kalaupun terdapat gejala-gejala yang dapat dipandang sebagai rohaniah, maka hal itu adalah efek-efek dari materi sebagaimana halnya banyak gejala timbul karena proses kimiawi. Bahkan yang disebut Allah
harus diganti dengan kata hakikat manusia. Baik, yang terakhir yaitu contoh dalam aktivitas olahraga. Seringkali mendengar bahwa lompat tinggi atau melempar bola basket ke ring atau memukul bola baseball dan lain-lain memerlukan 90% mental. Kini akan sangat mengejutkan apabila seseorang mengatakan filosofi adalah 90% rohani. Betapa hebatnya mengenai perbedaan kepentingan utama untuk aktivitas rohani dalam olahraga. Setidaknya di kalangan umum, olahraga adalah aktivitas untuk kepentingan fisik. Setelah itu, banyak siswa pergi menuju arena olahraga untuk melakukan olahraga. Setelah menjalankan hari beratnya, belajar di sekolah dengan cermat untuk kesehatan utama rohani. Tidak diragukan lagi, pernyataan olahraga itu lebih banyak menggunakan mental adalah sebuah kelebihan. Tetapi mungkin benar, olahraga bukan aktivitas yang tidak memerlukan pikiran. Sesungguhnya, kebutuhan mental di beberapa olahraga sama pentingnya dengan kebutuhan fisik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.